Puji Tuhan. Coba katakan shalom satu sama lain sekali lagi untuk membuat semua orang merasa hangat di sini ya. Saya kalau datang di dalam sebuah kebaktian acara wanita, senang karena selain wangi juga selalu ada kembang. Saya nggak suka bunga sebenarnya, tapi kalau di acara wanita, iya ya, kalian benar, bunga itu indah ya. Dan saya percaya ini juga melambangkan keindahan Anda di mata Tuhan. Setiap wanita sebuah bunga yang tidak tergantikan. Di mata Tuhan setiap Anda punya potensi yang luar biasa. Amin. Firman yang mau saya sampaikan, ini tidak hanya untuk wanita sebenarnya, karena pedang selalu bermata dua, tapi juga untuk pria dan untuk semua orang. Namun khususnya bagi perempuan. Mengapa? Karena wanita itu berpengaruh. Tahukah bahwa Anda berpengaruh atas, wanita berpengaruh atas semua umat manusia? Karena wanita adalah mama. Setiap manusia laki atau perempuan dilahirkan dari seorang ibu kecuali Adam dan Hawa. Dan juga Anda ini memiliki pengaruh kepada setiap laki-laki. Kok bisa? Sebab Anda adalah istri. Istri itu berpengaruh. Happy wife, happy life. Laki-laki yang pandai pasti punya prinsip itu. Nggak cuman itu, kalau yang tidak menikah pun Anda berpengaruh atas setiap kepala keluarga. Kok bisa? Anda adalah putri. Saya cinta 3 anak saya. Cewek yang pertama, 2 cowok yang di bawah. Masing-masing punya berkat tersendiri, setiap gender ada keistimewaan. Anak perempuan saya satu-satunya orang di dunia setelah mamanya yang berani, dalam bahasa Ibraninya, seneni saya. Satu-satunya. Nggak ada yang berani, kecuali maminya. Yang ngerem saya kalau saya mungkin kalau saya lagi ngebut nih, kalau saya naik mobil, yang teriak, kalau nggak ada maminya, ya anak saya Vanessa, Daddy slow down, we want to live. Kalau saya mau makan gitu, kan dia tahu nih makanan nggak sehat, kalau ada maminya nggak usah tunggu dia, maminya kan beritahu sama saya, please jangan makan itu, nggak baik. Tapi kalau nggak ada maminya, nah kebetulan saya bilang, saya makan sekarang. Anak saya berkata, Vanessa berkata, Daddy, put that down. It's not healthy for you. Coba bayangkan, anak saya laki-laki nggak berani lakukan itu, karena kita bicara bahasa cowok. Kita bicara soal basketball, soal ini itu. Kalau kita makan nggak sehat, dia juga berkata, enak ya Dad, ayo kita sama-sama makan. Lain laki, lain perempuan. Masing-masing ada berkat tersendiri, saya tidak membedakan, dua-dua indah. Tapi saya mau beritahu kepada Anda itu berpengaruh loh. Seluruh ciptaan Tuhan berada bukan di telapak kaki ibu. Selain di bawah kaki Kristus, ada di telapakmu. Karena itu Anda harus menggunakan pengaruh dengan baik. Namun firman yang saya mau sampaikan ini sekarang adalah evaluasi diri bagi pria maupun wanita. Tapi khususnya perempuan, karena Anda sangat berpengaruh. Ya, mari kita buka sama-sama ayatnya, ayat yang banyak orang tidak mengerti dan orang biasa lalu saja kalau membaca ini. Saya coba untuk memberikan sebuah pewahyuan singkat tentang ini dengan kuasa Roh Kudus, dengan bantuan beliau. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 15. Pengkhotbah 3 ayat 15. Kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, tunggu dulu. Nggak semuanya bisa belum membuka ya. Wanita harus mahir Alkitab. Ya, harus cepat bukanya. Ya. Oke, kita sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 15, 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jujur, siapa yang bingung? Nggak apa-apa. Oh, satu aja yang bingung. Ya sudah, mari kita tutup dalam doa. Buat apa saya khotbahkan? Ayo jujur, siapa di sini yang mengerti sedikit-sedikit tapi belum sampai sepenuhnya mengerti? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Begini kan saya jadi termotivasi untuk mengkhotbahkan. Nah, itu kan buang-buang waktu nih, ya kan? Nah, kita baca sekali lagi yuk, supaya kita lebih jelas, karena saya mau jelaskan ini. Pengkhotbah 3 ayat 15, 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Luar biasa itu. Garis bawahi, sekarang, yang sekarang ada, sekarang. Dulu sudah ada. Garis bawahi dulu, sekarang dulu.
Lalu dan yang akan ada, sudah lama ada, garis bawahi yang akan ada. Manusia itu hidup hanya 3 hari. Tahukah Anda? Anda tidak hidup bertahun-tahun. Anda hanya hidup 3 hari. Dan itu diulang-ulang hingga umur 70, 80 atau sampai akhir hayat Anda. 昨天, 今天, 明天, yesterday, today, and tomorrow. Kemarin, hari ini, dan besok. Udah itu diulang-ulang. Dulu, sekarang, dulu, yang akan datang. Diulang-ulang. Hidup itu simple. Sebenarnya manusialah yang mengkomplikasikannya. Kesusahan sehari memang hanya untuk sehari. Kalau kesusahan ada kadaluarsanya. Marah juga sama, jangan matahari terbenam atasnya. Tapi hidup, this is what God has taught me. Inilah yang Tuhan telah ajarkan kepada saya, the way of life atau cara hidup. Bukankah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah bukan hanya jalan dan kebenaran, dia adalah hidup. I am the way, the truth, and the life. I am the life. Tuhan mengajarkan kepada saya di masa muda saya bahwa cara pandang Tuhan tentang kehidupan manusia yang sementara, bahwa kita hanya hidup masing-masing kita 3 hari saja. Dan kita harus memaksimalkan apa yang sekarang, kita memaksimalkan apa yang akan datang, dan kita juga harus memaksimalkan apa yang sudah lalu. Hidup hanya bisa memetik pelajaran dari ketiga hari ini. Dan tiap hari menjadi lebih baik. Karena kita tahu telah mempelajari seni untuk menggunakan kemarin, hari ini, dan besok hari. Saya mau ajak Anda saya mau bicara hikmat ke wanita. Saya kasih Anda sebuah cara pandang yang lebih dalam. Wanita harus dalam, wanitanya Tuhan. You have to be deep. Jadi saya tidak memberi Anda pengajaran tentang hal-hal yang simple-simple, cuman sekedar yang sudah Anda tahu, tentang mengampuni, atau tentang bagaimana jadi ibu rumah tangga, bagaimana jadi wanita yang menerima dirinya. Oh, lebih dari itu. Saya ingin sekali mengajarkan kepada Anda semuanya, dan apa yang Tuhan ajarkan ke saya, dan saya masih belajar, ajar kami Tuhan menghitung hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Bukan kebetulan Anda berada di dunia ini sebagai wanita. Tuhan pasti punya pesan, Tuhan pasti punya misi tertentu buat Anda. And you only have 3 days to complete it. Anda cuma punya 3 hari untuk menyelesaikannya. Nah, ketiga hari ini, sebenarnya ada 1 hari dari 3 hari ini yang sangat istimewa yang berhubungan dengan tema hari ini. One step to glory. Ketika saya diberi tema ini, one step to glory, saya berpikir, ngomong apa ya Tuhan? Pagi tadi, Roh Kudus bicara sama saya. Malah justru dari kantor bawah tadi saya ditanya oleh SM. Ayatnya apa hari ini? Saya bilang, gampang, nanti dari sini, dari tangga naik ke atas saya akan ketemu ayatnya. Nah ini saya ketemu ayatnya hari ini. Roh Kudus bilang sama saya, sampaikan ke mereka. Baru tadi di tangga saya naik ke sini. Roh Kudus kasih ayat ini, beritahu kepada saya. Sampaikan ke mereka. Dari ketiga hari tersebut, yang paling istimewa, menurut Anda yang mana? Yang mana? Hari ini, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, kita semua belajar. Nggak apa-apa. Hari ini, siapa yang bilang hari ini angkat tangan? Semua harus pilih, oke? Sama seperti dulu pilih suami harus pilih. Nggak boleh netral semuanya, nanti netral selamanya. Oke, siapa yang berkata hari ini yang paling istimewa, angkat tangan? Praise the Lord. Siapa yang bilang hari esok yang paling istimewa, angkat tangan? Siapa yang bilang masa lalu paling istimewa, angkat tangan? Ups, cuman saya. 1, 2, 3, 4. Sekarang mulai banyak menyusul kalau saya bilang, saya pun angkat tangan. Masa lalu yang paling istimewa. Itulah one step, your one step to glory. Ya, yes. Hari ini kita dan besok hari tergantung gimana kita telah petik pelajaran dari masa lalu. Karena masa lalu kita atau alias kemarin yang membentuk kita hari ini. Atau kita tidak sepenuhnya develop atau prematur karena kita masih hidup di masa lalu yang belum diselesaikan dan dipelajari. 1 step lagi, 1 langkah lagi, Anda menuju kepada kemuliaan Tuhan lebih besar.
adalah Anda bisa lulus dari masa lalu Anda. Masa lalu memang kita tidak boleh hidup di dalamnya, saya paham. Tapi kita perlu dengan sadar dan sengaja dan bijaksana melihat kembali lebih detil dan mendalam akan masa lalu kita dan apa yang terjadi di belakang sana. Karena masa depan kita, bukan hanya masa kini, dibentuk oleh kemarin. Kebanyakan orang suka melupakan apa yang di belakang. Dan itu perlu saudara. Tapi lupakannya harus menjadi lupakan cara Tuhan, bukan pelarian. You shall never forget something that is not done. You must never forget. Tidak boleh kita lupakan dan anggap selesai apa yang belum diselesaikan. Saya pelajari satu hal dalam kehidupan saya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat pahit yang harus saya telan. Ketika Tuhan datang dalam hidup saya dan berkata, aku mau bicara kepadamu tentang apa yang ada di belakangmu. Itu seperti menguak borok atau luka yang lama, atau sebuah kebiasaan yang belum saya selesaikan, atau sebuah cara berpikiran yang selama ini sudah mengoyot atau berakar. Tetapi biasanya season atau musim itu adalah musim yang paling berguna dalam hidup saya. Meskipun musim yang paling tidak nyaman. Itu yang menjadikan Philip Mantova yang akan datang besok menjadi siapa saya nanti suatu hari akan menjadi itu yang akan membentuk saya dan meluncurkan saya ke masa depan yang penuh pengharapan. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Masa lalu is your one step to glory. Is your one step to glory. Coba saya jelaskan. Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal 4, nggak usah dibuka. Kalau tidak salah ayat 5. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di mana duri bertumbuh. Kebanyakan kita di masa sekarang dihantui dengan sesuatu yang tidak diselesaikan dulu. Sehingga dari waktu ke waktu kita selalu recover atau menemukan tanah yang sama di mana kita jatuh. Atau kebiasaan buruk yang sama di mana kita terjebak. Atau sifat yang sama yang tidak pernah kita wisuda. Seperti orang yang berputar-putar di padang gurun, seperti orang Israel, dan kembali lagi ke titik semula. Anak kecil aja tahu di dalam alam dunia. Tapi alam rohani membutuhkan firman Allah untuk membuat kita menyadari bahwa kita sedang berputar-putar dan berjalan di tempat. Anak saya masih umur 7, sejak dia umur 6 aja. Warren itu pintar. Saya ajak pergi ke satu tempat, kembali ke area itu untuk ke tempat lain. Saya janjikan sama dia untuk pergi ke sebuah restoran, katakan. Dia berkata, Daddy, kenapa kok kita kembali ke jalan yang tadi? Saya kaget, kamu kok tahu umur masih kecil sekali. Dia titan gitu, sangat detil. Terus akhirnya saya bilang, iya, Daddy perlu pulang ke rumah dulu, ambil sebuah barang sebelum kita ke sana. Oh, anak kecil aja gak bisa dikibuli. Dia kira Daddy-nya main-main mau ajak dia ke sebuah tempat, tapi kok dia ajak pulang ke rumah? Enggak, anak kecil bisa tahu. Tapi untuk kita secara rohani bisa tahu bahwa kita berputar-putar di tempat, dibutuhkan firman yang mengoperasi kita memisahkan sendi dan sumsum. Dibutuhkan pil pahit seperti puyar yang tidak enak, membuat kita sadar dan berpikir jernih. Dibutuhkan sebuah kejadian kadang-kadang dalam kehidupan kita, seperti sebuah pukulan dan tamparan, untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak maju-maju selama bertahun-tahun. Selalu jatuh di area itu. Tuhan ingin sekali kemuliaannya dinyatakan dalam diri anak-anaknya, pria maupun wanita, dan dalam hal ini hari ini dalam diri seorang perempuan. Tapi dibutuhkan kebesaran hati dan sebuah sifat seperti anak-anak tanpa gengsi untuk kita bisa melihat dan mengakui, ya Tuhan, aku tidak mengalami kemajuan. Bagaimana aku bisa sampai ke glory? Seperti kita pergi ke Jakarta, kita terjebak di macet di sana. Padahal tempat tujuan kita, mall itu sudah kelihatan seperti bulan. Tapi nggak sampai-sampai, karena terjebak dengan lalu lintas yang padat. Pernah enggak Anda frustrasi gitu? Aduh, ya saya ada di sini, mall itu di situ, dari sini ke situ, 2 jam.
Padahal kelihatan sama dengan bulan tiap malam kita lihat, kita nggak nyampe-nyampe ke sana. Antara aku dan kemenangan, udah dekat just one more step. Kenapa? Aku jalan dan muter lagi, jatuh lagi di level di mana aku satu langkah kurang. Tuhan bilang, kalau gitu Allah mencari yang sudah lalu. Perhatikan ayat itu. Kita tidak bisa lulus sebelum kita kembali to our past. Dan deal with it. Dan berurusan dengan itu. This is amazing. Ini bukan inner healing. Saya bicara tentang strategi untuk menang. Di dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam kebiasaan, dalam apapun yang Anda sedang gumulkan. Saya yakin kalau Anda mau betul-betul menang, harus juga harus cabut akar. Dan akar itu tidak ada di masa kini. Masa depan adalah angan-angan, aku mau menang. Akarnya di belakang. Cabut, baru Anda bisa move on. Ini bukan inner healing loh ya. Kalau inner healing nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Orang yang selalu mengasihani diri sendiri, counseling lagi, nangis lagi, counseling lagi, nangis lagi. Saya juga bisa begitu. Kalau semua masa lalu saya ingat-ingat lagi satu persatu yang tidak ada gunanya. Percuma saudara, masa lalu yang sudah tidak ada sengatnya dalam hidup saya, lupakan, move on. Tapi masa lalu yang masih mempengaruhi saya, atau yang masih membentuk saya, menjadi tidak sempurna, kurang sempurna, dan satu langkah, satu tangga jatuh dari kemuliaan Allah. Then I have to go back ke belakang sana and deal with it, menyelesaikannya. Saya nggak mungkin bisa masuk ke masa lalu, tidak ada jam waktu, mesin waktu maksudnya. Tapi saya bisa secara jujur, sober, sadar, secara sengaja membawa masa lalu kembali ke sekarang dan memikirkannya di dalam hadirat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus dan firman. Dan saya membuat sebuah komitmen baru di area itu. Meskipun menyakitkan, saya harus buat komitmen yang baru di area itu. Dan saya bukan hanya membuat komitmen baru, saya harus punya strategi. Langkah 1, 2, 3. Gimana menanggulangi ini dengan cara yang tidak sama selama yang saya tanggulangi. Dan saya selalu pakai cara yang lama yang sudah basi bertahun-tahun itu. Dibutuhkan wanita yang berani atau pria yang berani pula untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Saya mau bicara lebih dalam pada seorang wanita karena some of your greatest glory, they are still trapped in your past. Beberapa kemuliaanmu yang akan datang masih terjebak di belakangmu. Dan itu mungkin bicara tentang komunikasi dengan suamimu. Itu mungkin bicara tentang pernikahan, hubungan keluarga, pelayanan, anything. Masa lalu itu penting. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di sini sekarang kita mengertikan ayat 15 bagian terakhir. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Dia tidak kontroversi dengan firman-Nya sendiri. Sebab ada ayatnya, Paulus sendiri berkata, itu pun firman Allah. Ini yang aku lakukan. Aku lupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari pada tujuan. Bahkan ada sebuah lagu dalam bahasa Indonesia. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus. Ya kan? Ayat ini kok rasanya tabrakan ya? Tidak. Paulus berkata, aku lupakan yang di belakangku. Berbeda konteks emosinya dengan Allah mencari yang sudah lalu. Paulus berkata itu sebagai proses belajar. Tetapi ini adalah proses penyangkalan yang Tuhan ingin patahkan. Ini luar biasa, Allah mencari yang sudah lalu. This is amazing. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu lah, saya panggil ibu-ibu yang bapak-bapak ngalah, kita nggak ada di sini. Kita hanya mendukung mereka. Ibu-ibu, apapun problema di dalam hidup Anda yang merupakan patron dalam komunikasi, di dalam hubungan, pelayanan, pekerjaan, anything, khususnya dalam sifat. Apa yang merupakan patron? Coba berani masuk hadirat Tuhan dengan telinga terbuka. Bukan membawa diri sendiri kepada Tuhan dalam keadaan sudah matang. Ini, lalu kita memberikan proposal pada Tuhan. Jangan, jiwamu biarkan datang dengan jiwa yang tidak punya agenda apa-apa. Menghadap Tuhan dengan apa adanya. Jiwaku
terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Dengan sifat seperti itu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan membawa problema tersebut dan puasa. Karena puasa membuat kita lebih tenang. Karena pikiran kita lapar pun kita tahu kita tidak perlu cari makan. Puasa masuk ke hadirat Tuhan menyendiri. Karena itu jangan pas hari kerja. Bisa pas weekend kalau dalam konteks Anda. Kalau bukan pendeta, weekend dalam masa libur Anda. Atau ketika Anda pergi kemana, minta izin. Kalau perlu Anda pisah sebentar dengan suami, pergi ke BDI 1 hari, Bukit Doa Immanuel, tinggal di sana 1 hari kan nggak apa-apa. Alkitab berkata jangan sering-sering berpisah untuk lama, tapi 1 hari kan, apalagi ke Bukit Doa, karena Paulus berkata boleh berpisah demi doa. Dan itu pun harinya tidak boleh lama-lama karena engkau tidak tahan bertarak, kata firman. Naik ke Bukit Doa, doa di sana. Jangan bawa agenda lain kecuali bawa problema patron yang menjadi patron dalam hidupmu. Bawa ke Tuhan. Really come. Pergi ke sana untuk settle dengan Tuhan Yesus. Lalu buka GPS-mu. Saya kalau setir, saya pergian ke luar negeri dengan keluarga, kemanapun juga, kalau pas liburan nih, kalau nggak liburan pelayanan selalu ada yang jemput pergi, selalu ada hospitality team. Tapi kalau saya pergi sendiri, baik saya di Prancis, waktu saya di mana aja, di Amerika, di New Zealand, di mana saja saya suka nyetir sendiri, rental mobil, saya setir dengan keluarga. Saya bergantung sekali dengan yang namanya GPS. Baik itu sekarang ada di app-nya di telepon, di HP kita, atau yang mau sewa langsung di dalam persewaan, pada perusahaan persewaan mobil tersebut. Kadang-kadang kalau kita masuk ke bawah tanah, kita parkir di sebuah mall contohnya, ketika keluar, dia masih cari, masih searching, mencari. Lokasimu belum ditemukan oleh satelit. Ya tentunya nggak temu lah, karena kita berada di bawah parkiran, atasnya beton semua. Waktu kita keluar, baru diketemukan. Izinkan Tuhan membantumu menemukan where the root of the problem is. Locate your problem. Kenalilah lokasi problema Anda. Kenali itu. Tuhan akan tunjukkan. Itu. Belajar untuk mencatat, sebab wanita itu pintar. Termasuk yang mungkin sekolahnya nggak sampai perguruan tinggi, bisa selama kita bisa mengeja, kita bisa menulis. Sama dengan orang yang bisa mendengar, pasti bisa berbicara. Pasti bisa berkomunikasi. Kalau dia tidak tuli, dia biasanya nggak bisu. Catat. 1, look back kembali. Do counseling sendiri, melakukan counseling pribadi dengan Yesus. Yesus itu counselor. Jadi Anda bisa cari counselor, Anda bisa counseling sendiri. Tapi yang penting, hatimu harus siap terbuka. Dan wanita biasanya perasaannya peka, di area begini biasanya nggak berhasil. Laki cenderung lebih objektif. Ini plus minusnya dalam ciptaan. Tapi kelebihan wanita karena dia adalah peka, biasanya perasaannya benar. Tapi perasaan kita juga bisa dipermainkan. Karena itu belajarlah untuk objektif, masuk ke hadirat Tuhan, dan catat. Terakhir kali gua geger sama suami, perkara apa, di mana? Tulis, bukan untuk disebarkan, di broadcast kemana-mana. Nanti jadi kesempatan buat wanita ketiga untuk dekati suami Anda. Don't do that. It's stupidity. Itu kebodohan. Ya, pernikahan itu jangan bunuh diri. Dilindungi. Jangan lumber ke sana sini. Air fountain atau air jernih itu. Jadi saya mau beritahu kepada Anda mulai dengan mencatat. Mulai dengan 3 fail terakhir Anda atau 3 gagal terakhir. Di area yang sama jadi patron, ingat di mana dan mengapa. Anda catat. Setelah itu Anda menemukan problemanya, minta solusi dari Tuhan. Dia disebut sebagai penasihat ajaib atau dalam bahasa Inggrisnya wonderful counselor. Itu bedanya dengan konselor dunia adalah, konselor dunia mereka-reka dengan ilmu mereka kira-kira kemana. Tuhan tahu ukuran usus kita. Usus besar, usus kecil, berapa kaki, dia tahu. Dia tahu luar dalam kita. Minta sama Tuhan sebuah rema di area itu,
Dan sebuah hikmat dari rema itu, bisa sebuah ayat, muncul, tulis. Ayatnya ini. Setelah ayatnya ditulis, ini adalah tipsnya atau langkah-langkahnya. Satu, ketika lain kali aku marah, aku akan belajar untuk diam dulu dan ambil inisiatif untuk minta maaf dari pihakku dan tunggu sampai keesokan hari untuk reda dulu, baru kita bicara soal itu. Anda bisa catat. Sebuah undang-undang Anda buat sendiri, rambu-rambu lalu lintas, dan Anda belajar doakan catatan itu. Pastikan itu ditulis di Alkitab Anda, atau sebuah catatan diselipkan di antaranya, atau di HP Anda kalau Anda berdoa dengan HP-nya notes terbuka. Anda bisa doakan terus di area weakness-mu. Sampai menemukan, sampai kita mulai melihat kemenangan. Perang itu harus disengaja. Demikian pula olahraga. Kita harus latihan, saudara. Saya perhatikan kalau orang main basket nih ya, ada yang suka lempar bola dari jauh-jauh yang langsung sekali masuk. Kalau Anda yang tidak paham dengan olahraga ini, langsung 3 poin. Tapi ada yang dekat. Tahu nggak? Orang yang latihan 3 poin itu, latihannya 3 poin melulu. Karena dia memang karirnya untuk itu. Ada orang yang pandai sekali di dekat ringnya, ditaruh di luar, nggak bisa shoot. Hanya bisa menjadi tertawaan. Latihlah sesuai dengan kebutuhan. Anda pastikan Anda lihat itu dan latih hidupmu sampai engkau menang. Allah mencari yang sudah lalu. Baik itu hubungan dengan suami, baik itu keluarga dan sebagainya. Locate the problem. Dan waktu kita menemukan lokasi masalah kita, kadang-kadang seringkali yang kita temukan bukan salah orang lain, tapi salah kita sendiri. Nah, itu yang membuat proses ini susah-susah gampang, lebih banyak susahnya, 2 susah 1 gampang. Mengapa begitu? Karena ketika kita membuka diri, Tuhan akan koreksi. Dan ketika Tuhan koreksi, itu nggak enak. Sebab Tuhan tidak pernah menggosip atau dalam bahasa Ibrani yang ngerasani. Jadi kalau kita datang ke Tuhan, kita yang dikoreksi. Tuhan akan koreksi orang lain kepada kita. Dibutuhkan enough humility, kerendahan hati yang cukup untuk berkata, yes Lord, I have been wrong di area ini. Dan ketika kita bisa mengaku sama Tuhan, kita pasti akan berani bereskan dengan orang lain dan mengaku dengan orang lain. Yes Lord, I have been wrong. Di area ini aku biang keroknya. Ternyata, aku yang membuat keruh suasana. Berani enggak? Kalau Tuhan tunjukkan, kita tidak bela diri. Dan pembelaan diri kita yang telah sirna di depan Tuhan akan menyirnakan pembelaan diri kita terhadap manusia. Dan Anda akan lihat, masa depan Anda akan penuh dengan damai sejahtera. Ya, saya nggak memberikan ayat-ayat atau firman-firman yang ini ya, yang notabene wanita gitu ya. Tapi semoga Anda bisa memetik pelajaran dari hal-hal ini. Semoga Anda bisa memetik sesuatu dari ini. Masa lalu itu your one step to glory. Banyak orang terus, jadi itu kayak replay atau diulang-ulang. Sudah 20 tahun ini, ulang-ulang kayak lingkaran setan. Loh kok gini ya, padahal kita ikut Tuhan. Kok Tuhan tidak memberi kemenangan? Bukankah ada ayatnya, dia memimpin kita kepada jalan kemenangan. Dia memimpin kita dari kemuliaan pada kemuliaan lebih besar. Kok terus diulang-ulang ya? You continue to recover the same ground over and over again. Anda seolah-olah seperti recover atau kembali lagi menemukan, lah kok ini lagi, nah kok ini lagi, kok kembali ke sini, kok muter-muter kembali ke titik yang sama, ke break even point. Dan Anda tidak breakthrough apa-apa, cuman break even saja. Anda kembali lagi di posisi yang start lagi. Aku mau finish kok kembalinya melulu ke garis mula, garis start. Ulang di situ 20 tahun. Ternyata waktu tidak menyembuhkan. Menghadapi masa lalu, itu yang menyelesaikan. Bukan waktu. Waktu justru mengulur. Diulang 3 hari itu sampai 20, 30 tahun tetap sama. Dan Anda tidak mengalami kemajuan. We need to repent. Kita perlu untuk bertobat dari area di mana kita yang salah. Kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Dan kita perlu berhati besar untuk mengadakan, untuk make all the necessary changes and adjustments to change.
membutuhkan kita harus untuk mengambil langkah yang pahit dan pedih mungkin, untuk bisa membuat penyesuaian yang tidak enak, tapi ini untuk kepentingan lebih besar. Kita harus membuat penyesuaian dan perubahan yang diperlukan. Saya beritahu seperti ini, nggak mungkin saya sharekan gini kalau tidak ada kebutuhan ke sini. Saya tahu, kita hari ini bisa dapat khotbah, lalu kita selesai pulang ke rumah, we feel good, atau kita rasa enak, tapi nggak ada kemajuan. Saya sekarang ini seperti dokter, kalau saya operasi Anda, saya tidak akan dedel, tidak akan bongkar seluruh badan Anda. Saya hanya langsung ke tujuan, ke titik di mana engkau perlu dioperasi, ambil kankernya di situ. Firman yang saya bagikan sekarang ini tajam, bermata dua. Langsung ke titik di mana ada kankermu. Seperti laser. Saya tidak perlu bongkar bangkir yang lainnya. Saya tidak perlu bicara tentang pengampunan, tentang perpuluhan, tentang wanita, tentang pelayanan, penginjilan. Saya ke situ aja, Anda bebas kanker ini, Anda bertumbuh luar biasa. Ada banyak hal diselesaikan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi sekarang kita mengerti kan, masa depan itu mengikuti. Masa depan itu cepat, saudara. Anda tidak perlu welcome dia, dia datang. Anda diam aja di tempat ini, tertidur, besok akan hadir. Masa depan tidak bisa Anda hindari. Pasti datang. Masa depan dibentuk oleh masa kini. Masa kini dibentuk oleh masa lalu. Masa lalulah your one step to glory. Saya jadi mengerti rahasia ini, membuat saya jadi seperti mau meledak di sini. Meledak sukacita. Wow, Tuhan terima kasih. Makanya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, bukan? Seperti seolah-olah memberitahu kita secara profetik, hidup manusia hanya 3 hari saja. Diulang-ulang sampai dia mati. Tapi every time setelah kita masuk ke hari ketiga, ketika kita masuk, besok, tahu gak Anda? Hari ini akan jadi besoknya, hari ini akan jadi kemarinnya besok. Ayo, bingung gak? Hari ini nih, sekarang ini, besok akan jadi kemarin. Itulah sebabnya masa kini juga perlu. Saya jelaskan sekarang gimana kita hidup di masa kini. Jangan terlalu sibuk memikirkan rencana, sekalipun perencanaan itu perlu. Jangan salah loh ya, dalam hidup saya, perencanaan saya itu ada di agenda saya, perencanaan yang teknis. Ibu-ibu juga jangan buang-buang waktu. Sekalipun Anda mungkin bukan kepala perusahaan atau seorang pemimpin korporasi atau apa, Anda perlu punya schedule, jadwal. Saya punya jadwal begini, 1,5 tahun sebelumnya sudah jadi. Jadi jadwal saya sekarang detik ini saya di Agustus, Desember tahun depan sudah kelar semua. Itulah sebabnya kalau dalam mengundang dalam pelayanan, itu saya juga susah untuk nolak orang, dikiranya gaya. Manusia tidak semuanya hidup di dalam level yang sama, dalam hal menghargai waktu. Saya tiba-tiba diberitahu sama orang, Pak Philip bisa ya, bulan September besok ini ya isi di ini. Ada yang bilang bulan Desember, kan masih Desember. Saya nggak bisa ngomong sama dia. Aku sudah sampai Desember tahun depan. Udah, fix semua. Saya ngomong gitu kan dikira gaya. Sok-sokan. Jadi saya bilangnya begini, tanya saja Pak Joni. Personal assistant saya yang akhirnya keringatan. Saya nggak tega tolak orang. Saya kadang-kadang mikir loh, orang itu bisa, berapa bulan itu rasanya masih berapa puluh tahun itu loh. Santai aja, gampang. Dan kadang-kadang kalau kita gampangkan waktu kita gampangkan waktu orang loh. Saya pernah sekali diberitahu orang, wah kan masih Desember Pak Philip, Desember tahun 2016. Pastor Philip kan masih 2006 Desember, kan masih banyak waktunya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, 只是谎言有苦说不出. Orang bisu, makan pahit, mau ngomong nggak bisa. Nggak bisa. Saya mau ngomong apa? Ya bagimu sampai Desember itu lama, nggak bagi aku. Saya nggak bisa ngomong begitu, dikiranya apa? Oke, saya ngomong semuanya ini, ceritain semuanya tujuannya apa? You must make planning. If you know that you only live for 3 days, you must plan. Kalau Anda hidup hanya 3 hari, Anda harus merencanakan. Saya rencanakan hidup saya. Agenda saya penuh, yang pertama saya masukkan adalah acara keluarga, utama bagi saya sebelum pelayanan. I will not miss, saya tidak akan luput dengan yang namanya anniversary, birthdays, ulang tahun, imunisasi, anak saya masih usianya kecil, itu masuk dulu langsung. Vaksinasi, saya bawa sendiri. Saya tidak wakilkan siapa-siapa, papa yang bawa sendiri. Sesibuk-sibuk apa, wisuda. Saya masukkan semuanya itu. Lalu masukkan hal-hal yang lain. Namun demikian, saya hidup setiap hari.
tidak terpengaruh dengan rencana itu. Saya hidup setiap hari menikmatinya di depan Tuhan. Jangan terlalu sibuk mikirkan rencana masa depan, Anda bolong-bolong hari ini. Gara-gara pikirannya masih, saya kasih contoh ya, lucu sekali. Berapa lama lalu saya minta seorang bapak untuk sharing di depan umum di sebuah salah satu acara kami. Dia itu cerita sama saya, 1 bulan dia nggak bisa tidur nyenyak. 1 minggu tidurnya lebih sedikit lagi dari minggu-minggu sebelumnya. Saya beritahu, ya Pak, enggak apa-apa, saya ketawa, saya bilang, oke, itu latihan yang baik. Tapi saya beritahu sama mereka, udahlah, kan masih 1 bulan lagi. Saya kalau lihat ke depan berapa bulan lagi, saya bisa nggak tidur nyenyak hari ini. Saya nggak peduli. Bulan depan ya bulan depan, tahun depan ya tahun depan. Hari ini nggak boleh luput dari tanganku. Hari ini harus kunikmati. Nggak boleh gara-gara saya grogi atau saya takut untuk sesuatu yang terjadi minggu depan, saya kelewatan untuk menikmati waktu kualitas dengan anak saya yang persis ada di depan saya hari ini. Yang kita tidak punya garansi kita bisa bersama sampai kapan, karena manusia tidak tahu masa depannya. Paham maksud saya? Masa depan itu harus dimaksimalkan. Gunakan, nikmati. Saya setiap hari hidup seolah-olah hari ini hari terakhir, itu cara saya berpandang. Itu bukan cara berpikir yang pesimis atau mau mati, enggak. Saat saya hari ini ketemu sama orang atau melakukan apa bersama dengan keluarga segalanya, saya selalu punya pikiran prinsip hidup. Paling tidak kalau masih ada hari esok, hari ini punya kejadian enggak bisa terulang lagi. So I better really enjoy this. Saya harus benar-benar menikmati ini. Saya harus betul-betul menggunakan dengan maksimal segala kesempatan untuk berbuat kasih, berbuat baik kepada orang. Saya pastikan saya menikmati setiap hubungan yang saya masih bisa nikmati hari ini. So saya tahu hari ini akan berlalu. Hari ini akan menjadi kemarin ketika saya bangun besok pagi. Saya harus nikmati. Selain itu, bukan hanya enjoy saja. Hari ini adalah sebuah kesempatan untuk saya mempersiapkan diri dan mengubah segala sesuatu yang mungkin jadi penyesalan saya nanti. Paham maksud saya? Orang pada waktu ujian di sekolah, UNAS contohnya, lalu dia gugup, keringat dingin, lalu dia tidak lulus, tidak naik kelas karena dia gagal ujian, jangan salahkan orang lain. Kan Anda sudah diberitahu, UNAS tanggal sekian. Persiapkan. Kenapa hari-harinya main game doang? Pada waktu UNAS, kayak ketiban, seperti ketiban bulan. No. Today is power in my hand to change anything that I might regret tomorrow. Hari ini adalah kuasa di tangan saya untuk mengubah apa saja yang mungkin akan saya sesali nanti. Hari ini adalah kuasa di tangan saya untuk mengubah sesuatu yang sudah jelas saya tahu saya pasti sesali jikalau saya tidak persiapkan hari ini. Saya kasih contoh, saya dan istri saya dulu waktu pacaran pernah satu kali kami berbeda pendapat. Kami jarang sekali, Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu, saya jarang sekali bertengkar. Kami berdua jarang bertengkar. Waktu pacaran malah tengkarnya lebih banyak daripada waktu kawin. Nah, itu good news. Itu pun jarang waktu kami pacaran bertengkar. Ya. Nah sekarang, pernah sekali, meskipun jarang, pernah sekali kita bertengkar. Kalau sudah jarang bertengkar, sekali bertengkar biasanya heboh. Nah saya heboh, tapi bukan hebohnya itu keras, bentak-bentak, bukan. Kami biasanya di hal prinsip. Suatu hari saya masih ingat, saya dan dia berbeda prinsip. Kami sama-sama bicara di luar, itu outdoor di sebuah taman, saya bicara sama dia. Berubah prinsip, disitulah kami hampir putus. Ketika hampir putus, dia berkata, oke, baik, dia pergi. Ketika pergi itu dia jalan, saya masih ingat, wah ini kayak sedikit seperti sinetron. Mestinya lagunya bisa lebih, atau gimana yang lebih, ya. Itu dia jalan seperti pergi. Dia pergi, kita sudah tidak bisa sependapat. Saya tidak tahu, waktu itu dia balik, dia pergi, saya di sana, kita berpisah, saya tidak tahu tomorrow gimana. Tiba-tiba di hati saya bertanya pada diri sendiri, mungkinkah aku akan menyesali ini nanti?
Saya lihat dia, sambil dia jalan, saya cuma lihat punggungnya pergi. Mungkinkah suatu hari saya akan ingin ini di rewind kembali? Tiba-tiba saya sadar, iya, aku akan menyesali ini. Prinsip apapun, itu prinsip di grade B, bukan A. Apa susahnya untuk saya mengalah? By the way, apa yang kita bicarakan tadi, yang sama saya bicarakan sama istri saya itu, meskipun saya tidak cerita detailnya, tidak terjadi hari ini. Itu pertengkaran sebenarnya keluar dari ketidakpengalaman kami sebagai orang yang akan menikah. Kami tidak tahu arahnya kemana. Kalau saya percayakan ke Tuhan, semua indah pada waktunya. Hari itu kami terlalu kanak-kanak. Sebenarnya semua yang kita bicarakan dan debatkan, hari ini tidak terjadi dan tidak ada masalah. Untung, seperti di sinetron, saya lari kejar dia. Waktu saya lari itu, saya berpikir hari ini akan jadi kemarin. Dan besok aku tak akan menyesal. Saya lari kejar dia, saya pegang tangannya, dia berbalik arah. Waduh, sudah sisanya Anda tahu. Kalau saya tidak lakukan itu, hari ini saya pasti menyesali. Saya bukan istrinya Irene Safira. Hidup saya tidak akan sebahagia ini hari ini. Makanya saya bukan istrinya. Apa yang salah? Saya kan suaminya. Saya bukan istrinya Irene Safira. Dan tentunya saya adalah suami Irene Safira. Saya bukan, kalau hari itu saya tidak lari kejar dia, somebody will take her. Seseorang pasti akan mengambil dia. Over something silly. Sesuatu yang bodoh sekali. No, can't let that happen. Thank God, puji Tuhan. Pikiran saya dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu lihatnya ke masa depan. Dan dia tahu masa depan, Allah mencari masa lalu. Dia tahu di masa depannya apa yang dia akan sesali atau tidak. Dia bisa berpikir objektif sekarang. I better chase her. Saya lebih baik lari mengejar dia. Dan it was pretty much towards the end of our relationship. Waktu kita bicara di luar itu. Karena Anda harus tahu saya dan dia sama-sama orang yang berpendirian kuat. Sama-sama. Kalau saya sudah pada prinsip gong, dia pada prinsip gong, udah gak bisa ditekuk dua-dua. Saya orangnya gitu. Dan disinilah waktunya saya belajar untuk taruh. Saya belajar untuk percaya Tuhan. Dan gak mungkin dia yang kejar saya, dia wanita. Saya harus kejar dia. Tiba-tiba pikiran saya, waktu saya lari itu berpikir, dia pergi ke pelaminan. Tapi yang menikah sama dia, pria lain. Saya sakit hati. Padahal belum terjadi. Saya sudah hidup di masa lalu, padahal masih akan datang. Paham maksud saya Bapak Ibu? Saya lari, saya berkata, you will never leave me. Saya bilang, will you marry me? Enggak basa-basi, saya minta dia menikah sama saya. Here we go today, I'm the winner. Today is power in my hand. Hari ini adalah kuasa di tangan saya. Untuk mengubah apa saja yang mungkin atau pasti saya sesali nanti. Sebelum selingkuh, pikir dulu. Anda rela nggak lihat istri Anda menikah sama pria lain akhirnya? Anda rela nggak melihat, atau yang di sini wanita, sebelum selingkuh, zaman ini luar biasa, emansipasi sekali. Ada cerita di masyarakat, wanita selingkuh, suaminya marah dari keluarga yang powerful sekali. Langsung detik itu juga tidak bisa ketemu anaknya hingga hari ini. Anda rela nggak demi satu kali kenikmatan seksual di luar nikah, Anda tidak bisa lihat your baby forever. Kalau Anda akan menyesal nanti, don't do it now. Jangan lakukan sekarang. Kalau Anda tahu jelas itu bisa terjadi, paling tidak nanti Anda akan pisah, Anda tidak bisa punya lagi waktu keluarga utuh, papa, mama, dan anak ini akan terbagi jadi dua. Don't do it. Don't do it now. Bahkan keputusan yang susah sekalipun Anda benar pun Anda perlu pikirkan. Saya kasih contoh, sekalipun suami Anda yang selingkuh. Anda udah mau ceraikan dia, pikirkan baik-baik. Hidup ini sementara, saudara. Sementara banget. Suatu hari di surga kita tidak hidup kawin atau mengawinkan, itu firman dari Tuhan Yesus sendiri. Anda punya hak menceraikan suami Anda. Mikir dulu.
Kalau Anda akhirnya menceraikan atas dasar dia selingkuh, Alkitab bahkan tidak menyalahkanmu. Tapi Alkitab tidak pernah berkata, hore, terjadilah. Pikirkan lagi. Sekali telurnya pecah, selalu akan ada ayam yang lahir lagi dan lagi. Sekali ada perceraian dalam keluarga, selalu ada biak turun ke bawah. Bisakah Anda lakukan sebelum Anda bercerai? Pikirkan baik-baik, anakmu gimana? Ada beberapa wanita yang saya kenal, tidak banyak. Kenal secara pribadi, dia berkata, aku tidak akan cerai. Demi anak-anakku. Salah satunya, saya nggak akan cerita, dari luar negeri bukan orang Indonesia, tak lama lalu datang, suami sudah selingkuh. Dan dia berkata, aku mulai hari itu sebagai seorang wanita yang pernah dikhianati susah masa kini. Masa sekarangnya penuh dengan pedih. Dia berkata, suamiku ini pun bertobatnya karena ketemon atau karena ketahuan, karena tertangkap basah. Dia bukan karena cinta dia kembali ke saya. Seorang wanita butuh dikasih, karena itu dia disebut tulang rusuk, berada di sini untuk dipeluk oleh suaminya. Ketika dia hilang rasa aman, tas yang paling mahal pun terbuat dari kulit buaya juga tidak membahagiakan dia. Justru jadi pelarian, shopaholic kalau perlu. Dan seorang wanita sangat pedih, sangat kosong dan hampa. Kalau dia sudah mengerti bahwa dia bukan lagi cintaan suaminya. Sekalipun suaminya masih berada dengan dia secara fisik, batinnya sudah kosong. Batinnya sudah gelisah. Tapi seorang wanita, juga seorang mama, sekali dia ada ibu, dia punya maternity, punya maternal strength. Dia berkata, demi anakku, satu-satunya menyaingi kehampaanku dan sakit rasanya dikhianati adalah cinta yang lebih kuat dari maut. Kata Kidung Agung, itu gak tentu bicara tentang cinta suami istri. Kadang-kadang cinta mama kepada anaknya, cintaku lebih kuat dari maut. Aku mending tidak dicintai daripada aku tidak mengasihi, yaitu anak-anaknya. Wow, dia pelihara keturunannya. Tidak ada jalur cerai. Saudara O, turun O. Darah AB, turun demikian. Tahukah, semua pengalaman kita direkod di darah kita akan diturunkan. Aku lebih baik tidak dicintai daripada aku tidak mencintai anak-anakku. Luar biasa, saya angkat topi dengan orang seperti ini. Saya beritahu sama wanita itu, it's your choice. Saya juga tidak mau dia cerai. Waktu itu kami konselingin mereka. Orang dari luar negeri, bukan orang Indonesia. Tahu banyak orang datang ke Mawar Sharon untuk dapatkan jawaban bagi keluarga mereka. Dan beberapa pemimpin-pemimpin yang ada di luar negeri sana, datang ke sini cari kami. Saya doakan mereka. Saya beritahu, Anda harus kuat. Ini keputusan Anda terima. Dan dia berkata, aku tak akan cerai sampai akhir hidupku. Dan aku tahu, hatiku, bukan statusku, hatiku sudah lebak seorang janda. Tapi aku demi anakku, aku tidak akan lakukan itu semua. Wow. Ini orang, dia sudah pertimbangan. Wanita susah ditinggal suaminya, sekalipun kembali, tapi suaminya tidak ada lagi di dalam hatinya, atau dia tidak ada di hati suaminya. Dia untuk bisa objektif memikirkan sekarang sebagai masa lalu. Untuk masa depan, tidak mudah saudara. Anda tahu ibu-ibu susahnya seperti apa. Dia berkata, no, because I will regret it later. Kalau sebelum saya mati, aku melihat menyesali ketika aku lihat satu-satu anakku dicerai orang atau mencerai seseorang. Aku tak akan lakukan itu. Kami doakan dia menangis dan saya berkata, may God bless your choice and decision. May God strengthen you, biar Tuhan memuatkan dirimu. Ini luar biasa. Think. Because today will be yesterday, tomorrow. Amin Bapak Ibu Saudara, amin Ibu-Ibu. Pikirkan setiap action kita. Masa depan, bagaimana dengan masa depan? Tahukah satu hal tentang masa depan? Masa depan itu dua-dua di tangan kita dan di tangan Tuhan. Alkitab mengatakan di kitab Amsal begini. Aduh, saya tahu bahasa Inggrisnya, ini saya itu bahasa Indonesianya, bantu saya ya, Pak Sam bantu saya yang itu loh. You can make plans, but God determines your step. Engkau bisa membuat perencanaan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Anda bisa melemparkan dadu, Tuhan yang menentukan angka berapa. Hah? Ya, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Gitu. Ya, di Amsal,
Itu luar biasa, ada 3 kali di dalam satu pasal itu. You must, dalam bahasa Inggrisnya, you must make plans. Luar biasa. Kalau bahasa Indonesianya saling melengkapi ini. Saya suka baca dari beberapa bahasa untuk memberi saya wawasan lebih luas. Dalam salah satu translation bunyinya begini. You must make plans, oh humans. Tuhan tidak suka orang yang tidak membuat keputusan dan rencana. You must make plans. Memutuskan itu tugas kita. Menentukan itu bagian Allah. Kita 50-50, tapi Tuhan yang the last 50 has the last say. Tuhanlah yang 50 terakhir yang punya kata terakhir atas setiap keputusan kita. Engkau harus membuat keputusan untuk masa depanmu di masa depanmu, meskipun nanti aku yang tahu bagaimana terjadinya itu. Kata engkau harus, lalu bawahnya dijelaskan, and you may make plans, but God determines the steps. Dan kau bisa membuat rencana, tapi Tuhan tetap yang menentukan langkah. Tapi ayat sebelumnya dikatakan, engkau harus membuat rencana, dan Tuhan. Tapi jawaban mulut dari Tuhan, itu dia. Engkau bisa membuat rencana, engkau harus membuat rencana, tapi jawaban terakhir dari keputusan Tuhan. Lalu yang terakhir, dikatakan engkau bisa melempar dadu, angka berapa yang muncul, itu terserah aku. Ibu-ibu, you must make plans. Pakai pengaruhmu. Kalau anak tanya, mah besok mau jadi apa? Anda harus bantu tentukan. Keputusan Anda berdua. Jangan bilang keshera, whatever will be. Tidak boleh. You must make plan. Memutuskan bukan bagian Tuhan. Menentukan itu bagian Allah. Masa depan, orang yang berkata masa depan keshera terserah Tuhan, itu tidak tanggung jawab. Dalam hal memutuskan, saya adalah orang yang sangat-sangat tegas dalam hidup saya, dalam hal keputusan-keputusan. Keputusan saya waktu masuk sebagai pendeta, waktu saya kuliah, itu sebuah keputusan yang berani di zaman itu, karena tidak ada orang yang seperti itu, saya yang pertama. Wajah saya belum dikenal di Indonesia. Keputusan saya untuk dari Kanada saya pulang ke Surabaya. Keputusan saya untuk ini itu, satu hal saya beritahu, suatu hari Tuhan buka semua semua rekod saya waktu saya nanti bersama dengan dia, sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita semua sudah dipanggilnya, Tuhan akan berkata, Philip, look, ini keputusanmu kurang bagus, but I'm proud of you. You still decided what's best that you know. The best that you know. Ini keputusanmu kurang bagus, tetapi ini aku bangga sama kamu, kata Tuhan. Karena kamu tetap mengambil keputusan sesuai firman dengan apa, dengan resources atau sumber daya pengetahuan yang kau punya, kamu membuat sebuah keputusan yang jelas. Tuhan akan berkata pada saya, keputusan yang ini sebenarnya ini salah. Tapi aku campur tangan dan memberikan apa yang diinginkan hatimu, kau bergembira karena Tuhan. Kau tetap berani mengambil keputusan, bukan yang salah terhadap firman, tetapi aku yang mengarahkan dari sini. Dan semua ujungnya, membentuk satu ayat, Roma 8, Allah bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai rencananya. Decision must be made by you. Jangan silent. Kemarin saya baru dari Medan, saya bicara dengan ratusan anak-anak muda, saya beritahu sama mereka. Saya tanya di sini, yang umur 15 tahun, umur 15 tahun saya tanya, siapa sudah tahu nanti mau kuliah apa? Enggak ada yang angkat tangan. Siapa di sini yang sudah kuliah? Nanti mau jadi apa? Tidak ada yang angkat tangan. Saya beritahu, salah. You must decide. Decision is not God's. Keputusan bukan Tuhan yang bikin. Tuhan menentukan. You decide with the resources, dengan sumber daya yang kau punya. Khotbah dari minggu ke minggu. Dan dari Alkitab, jangan katakan ini firman Allah. Dari Roh Kudus di dalam diri Anda, dalam persekutuan Anda dengan orang-orang bijaksana. Decide, will you? Putuskan. Saya beritahu sama anak-anak muda, kalian harus tahu. Saya terpaksa sedikit mempermalukan mereka dengan berkata, bukan berarti saya bangga sama anak sendiri saja.
Anak saya masih belum teruji, masih kecil-kecil. Tapi minimal saya melihat konsistensi. Minimal dari anak maupun kami sebagai orang tua. Anak saya dari umur 7, yang umur 7 pun tahu besok besar mau jadi apa. Anak saya yang kedua juga tahu, anak saya yang ketiga juga tahu. Anak saya yang pertama juga tahu. Saya beritahu, dari dulu dia berkata, aku mau belajar harpa. Kita giring dia, mau belajar, mau di musik dan sebagainya, kita giring dia. Ibu-ibu, Anda punya pengaruh luar biasa. Kalau anak Anda tidak tanya, Anda yang tanya. Kamu mau jadi apa? Ayo doa, bukan kehendak mama. Tapi kita berdoa sama-sama, you decide. Kalau anak Anda pelin-pelan, Anda yang tegas. Masalahnya nanti, dia bisa memulainya dengan daging-dagingan. Tapi ternyata nanti menu yang laku justru adalah kepitingnya. Ngerti maksud saya? Saya tidak promosi restoran mana. Tapi Anda yang tahu, Anda mengerti yang saya maksudkan. Anda memutuskan steak yang Anda jual. Ternyata kepitingnya yang laku. Tuhan yang menentukan arahnya. But you must decide. You must decide. Saya memutuskan untuk memberitakan Injil di Indonesia. Itu keputusan saya. Hari ini saya menjadi lebih dari sekedar seorang pengkabar Injil. Ada 1001 hal yang saya lakukan bersama dengan Tuhan. Bapak, ibu-ibu, di sini saya mau penting sekali. Ibu-ibu dengan masa depan. Anda harus berani memutuskan untuk Anda sendiri, untuk keluarga Anda, untuk orang-orang sekeliling Anda. Anda harus berani make necessary decisions. Keputusan. Nah, disinilah yang biasanya tidak notabene firman buat ibu-ibu. Sebab selama ini kalau kita tidak hati-hati, pengajaran-pengajaran tentang wanita semua untuk mengerdilkannya. Semua untuk membuat wanita, lari, masuklah ke dalam goa dan bersembunyilah di balik sana. No! Deborah memutuskan dan Barak mengikuti, dan Barak pun harusnya yang perang, tapi Barak berkata, kau harus ikut dengan aku. Kita wanita-wanita Deborah, bukan? Anda bukan saya bukan wanita. Anda harus berani. There are some decisions. Anda harus mulai melihat diri sendiri. Next time Anda berkaca, Anda berada di depan cermin waktu make up segala. Ingatkan dirimu waktu Anda melihat diri sendiri. You are a decision maker. Bukan memberontak kepada suami. Tapi setiap wanita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Maksudnya, you have decisions to make like God makes decisions. Anda punya keputusan yang harus Anda buat sama seperti Tuhan yang membuat keputusan. Itu maksudnya Anda diciptakan dalam gambar dan rupanya. Next time, berikutnya Anda melihat wajah sendiri di cermin. Ingatkan dirimu. Setiap hari akan ada keputusan besar maupun kecil yang harus Anda buat yang akan mempengaruhi bahkan hidup mati orang-orang sekelilingmu. Pastikan sebelum Anda selesai make up, Anda sudah penuh Roh Kudus sebelum keluar rumah untuk bisa membuat keputusan yang terbaik. Nggak tentu terbenar, kita nggak tahu apa yang benar, keputusan yang mana yang benar. Iya kan? Ada banyak keputusan yang kita tidak bisa tahu benar atau salah. Contohnya, hari ini Anda memutuskan untuk datang ke sini. GMS Women. Apakah betul 100% Tuhan mengendaki Anda di sini? Nggak tahu. Saya kalau tanya pertanyaan gitu gampang. Saya 100% Tuhan kehendaki di sini atau tidak di sini. Aku udah memutuskan ke sini, Tuhan menyertai aku. Paham maksud saya? Kalau saya ke diskotik lain cerita, Tuhan tidak akan menyertai saya, jangan seret Tuhan ke sana. You don't have to ask God what is in your power to decide. Anda tidak perlu tanya Tuhan apa yang ada di dalam kuasamu untuk putuskan. Anda punya Tuhan bukan? Putuskan saja. Mau pakai kaos kaki putih atau merah? Merah putih lebih baik. Indonesia di hatiku, belum dapat CD-nya, dapatkan di bawah. You decide. Don't chicken out when decisions, waktu Anda ditantang, pada waktu ada sebuah keputusan di depan Anda untuk Anda buat, jangan lari bak pecundang. Tuhan memberimu semua sumber daya yang kau perlukan untuk berkata kiri atau kanan. Percayalah, mau ke kiri ke kanan, dalam hal bukan keselamatan, segala jalan menuju ke Roma kalau bicara tentang rencana Allah. Segala jalan ke Roma. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ya, bisa nangkap ini ya?
Semua jalan ke Roma itu bukan keselamatan. Kalau keselamatan berarti di samping Yesus ada juru selamat yang lain. Tidak, tapi di dalam rancangan Allah, Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan, segala jalan menuju ke Roma. Putuskan aja sesuatu. Amin Bapak Ibu. Saya melihat decision makers. Pastikan Anda membuat keputusan yang benar, yang baik menurut nuranimu, dan jangan memberontak sama suami, tetap harus komunikasi, ya. Mulai hari ini jangan lihat diri sendiri sebagai aku cuman di balik layar, aku cuman sembunyi di dalam goa, aku cuman no. Anda punya keputusan akan mempengaruhi banyak orang di sekeliling Anda. Coba lihat kanan kirinya. Anda sedang melihat jenderal-jenderal Tuhan, orang-orang yang mengambil keputusan yang luar biasa untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord, puji Tuhan. Anda belajar sesuatu? Amin? Amin. Haleluya. Ini firman gak ditutup ya? Ada PR nih. Pulang, pikirkan tadi itu, patron apa yang selama ini mengganjalmu. Selesaikan. Kasih waktu. Tahun ini kita selesaikan. Sebelum kita nanti ulang tahun GMS Women berikutnya. Anda menjadi wanita yang sudah jauh lebih mulia. Amin. Sebagian di sini adalah hubungan, keluarga. Sebagian lagi tentang hal-hal yang lain. Tapi yang pasti Tuhan menjanjikan kemuliaan pada kita. Mari kita buat sungguh-sungguh hari ini apa yang kita dengar. Simpan di hati, lakukan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk wanita-wanita beriman. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang Kau pilih. Hamba berdoa sebagai mama, sebagai istri, sebagai putri. Mereka diurapi ya Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan yang memuliakan Tuhan. Membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang mempengaruhi masa depan. Dengan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, ajar kami semuanya untuk menghitung hari setiap hari. Ajar kami bijaksana ya Tuhan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan suami, berjalan bersama dengan anak, berjalan bersama dengan cucu, berjalan bersama dengan rekan bagi pebisnis perempuan, berjalan beserta dengan gembala dan penggembalaan dan pelayanan, berjalan beserta dengan orang di kiri dan kanan. Beri kami ya Tuhan Yesus wanita-wanita yang betul-betul berguna, betul-betul seperti Deborah yang hidupnya dan pengaruhnya mengubah orang-orang sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan satu lagu. Thank you Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Nyanyikan bersama-sama sebagai doa. Kuserahkan padamu Serahkan padamu segala cita-citaku. segala cita-citaku. Masa depanku Menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia.
tangan kita bersama-sama. Mari putri-putri Tuhan, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sembaria semua doa. Ora mama 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 ya se na 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 ma ya so. Na 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 ma ya sa na 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 ma ya se. Ya na na ma ya so. Ya na 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 ma ya na 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 ma ya so. Ora mama 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 ya sane. Bangkitkan putri-putrimu yang berani, yang takut akan Tuhan, namun yang berani ya Tuhan Yesus dalam perbuatan-perbuatan benar, dalam perbuatan-perbuatan besar. Angkat ya Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh setiap harinya hidup untuk kemuliaan Allah. Ora mama 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 ya se. Wow, la 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 ma ya sa, la 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 ma ya sa, la la mora ma ya se. Ya mama 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 ya so. Ina ma ya la la ma ya sa, la 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 mo ma la ma ya sa, la 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 mo ma la mo. Ya la la ma ya sa ne. Ya la la ma ya so. Ya mama mama ya sa, la la mo. Ya la la ma ya sa, la la ma ya so. La la ma ya so. Ina mama 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 ya sa, la la ma ya se. Ya la la ma ya ma ya ma ya la la ma ya ma ma ya so. La ma ya sa, la la la. Ora mama 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 mama. Ramaya so. Letakkan tanganmu di dadamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh
setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, terakhir kali kita nyanyikan dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita angkat tangan dan suara kita katakan, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Come on, glory. Haleluya. Sebelum duduk kembali, lihat kanan kiri, katakan selamat ulang tahun GMS Woman. Mari kita jadi wanita yang lebih luar biasa. God bless you. Happy birthday.